Yang bicara pada waktu itu yang pertama Jenderal Sayudiman, mantan Kasat. Dia bilang pada waktu itu, ini Oktober 97, ekonomi Indonesia dalam krisis. Tidak ada pilihan bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kecuali dukung Soeharto all out. Jadi saya bilang, ini bola kaca udah retak. Siapa aja yang mari nendang, Soeharto jatuh. Kita harus putuskan who's next after Soeharto. Ini kan percakapan gila banget. Nah, habis itu sorenya datang Habibie, marah-marah. Saya ini udah nganggap bapak saya sendiri. Ada begini bapak nggak pernah pikirin nasib saya. Lalu bengong aja. Karena selama ini puluhan tahun Habibie menempatkan dia sebagai murid Jawanya Soeharto. Soeharto seneng. Ada profesor pinter nanya tentang filsafat Jawa. Soeharto jelaskan, nyatet pula Habibie Bugis kan. Tiba-tiba yang ngomong sore itu keluar Bugisnya. Soeharto nggak ngomong apa-apa, dia tinggal. Tahunya Pak Harto bilang sama Sekap Saidilal Mursyid, tolong siapin penggantian kekuasaan besok dari saya ke Pak Habibie. Itu zaman reformasi itu abang di mana posisinya? Seperti apa role abang waktu itu? Jadi Ekonet itu ada profesional, kegiatan profesional. Kita subsidi namanya public policy paper. Kebijakan negara dan publik. Dan ini free? Dan free, dikasih sama media, dikasih sama wartawan. Dan biasanya waktu itu nyaris jadi headline di mana-mana lah. Nah, kita pada waktu itu juga penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata. Mabes. Di DPR. Itu kan ada fraksi ABRI. 100 anggota DPR. Yang tadinya nggak ngerti ekonomi. Saham sama bond aja nggak ngerti. Ya tugas kita buat ngajarin. Yang 100 kursi gratis itu kan? Iya kan? Sehingga itu, dan yang kedua kita juga banyak macam-macam lah. Pada bulan Oktober 97 saya diundang untuk bicara di Seskogab di Bandung. Seskogab, Sekolah Komando Gabungan. Pada waktu itu siapa? Aku lupa. Letnan Jenderal Ari Kumat. Ari Kumat. Kepalanya. Ada 200 jenderal dan kolonel yang hadir. Yang jelas Letjen Dudung belum ada waktu itu. Belum ada. Habis waktu itu belum ada baliho. Terus Bang. Apa namanya nih, yang bicara pada waktu itu yang pertama Jenderal Sayudiman, mantan Kasat. Sayudiman Suryo Hadiprojo. Dianggap pemikir Angkatan Darat. Dia canggih lah kalau ngomong juga sangat meyakinkan. Meyakinkan. Dia bilang pada waktu itu, ini Oktober 97, ekonomi Indonesia dalam krisis. Tidak ada pilihan bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kecuali dukung Soeharto all out. Presiden Soeharto. Sayudiman waktu itu ngomong. Pokoknya tema begitu lah. Kan jago kalau ngomong. Iya, jago dia. Dan dia nulis juga di Kompas gitu kan, Sayudiman. Proses giliran saya bilang saya mohon maaf. Sorry, usia abang waktu itu 40 berapa? 40-an lah kira-kira. 40-an ya. Abang kan kelahiran tahun ini 66 abang pokoknya. 66 nanti 10 Desember 67. Kalau umur kita udah nggak inget-inget lagi. Dengan sengaja. Tapi jangan salah. Enggak ding. Karena pemuda itu sampai 65. Menurut WHO pemuda sampai 65. Jadi abang sudah orang tua. Enggak, silakan. The old youth namanya. Young and old, youth.
Nah, waktu giliran saya bilang saya mohon maaf, saya beda 180 derajat dibandingkan dengan Jenderal Saidiman. Saya gunakan satu overhead aja. Isinya overhead itu adalah bola gelas yang sudah retak. Inilah Indonesia Oktober 9. Apa gelas apa? Bola kaca yang bola retak. Kaca yang sudah retak. Ini Oktober 97. Ya, kenapa retak? Bukannya Oktober 97 itu sudah krisis kita, Bang? Ada bank yang ditutup? Oh, belum ya? Nah, Oktober 97 ini awal dari krisis. I see. 98 bakal krisisnya ekonomi lebih gawat lagi. Ya kan, ini baru the beginning. Bank apa waktu itu ditutup? Ada kan satu bank ditutup kalau nggak salah. Lupa sih. Iya, tahun 97 itu, 97 akhir tapi. Iya, 97 November akhir. Kalau nggak salah. Iya, November. Nah, yang kedua adalah teman-teman pro demokrasi udah nggak sabar, Soeharto udah kelamaan. Udah 32 tahun. Ngomong di tentara itu ya? Di depan tentara. Berapa tentara waktu itu? Ada 200 jenderal sama kolonel. Jadi kolonel minimal? Minimal kolonel. Nah, yang ketiga adalah Amerika udah nggak suka sama Soeharto. Presiden Clinton waktu itu mengirim mantan Presiden Mondale ke Jakarta ketemu Pak Harto. Walter Mondale. Minta Pak Harto jangan maju lagi. Pak Harto pada waktu itu setuju. Clinton pernah mengutus. I see. Clinton pertama berarti ya? Nah, waktu itu Pak Harto setuju karena Ibu Tin juga bilang, Mas jangan maju lagi Mas, kita sama anak-anak nih perlu Mas di rumah lah gini-gini. Pak Harto setuju. Tapi last minute Soeharto dibujukin terus, dijilat terus sama Harmoko dan kawan-kawan. Akhirnya Soeharto itu tahun 98 akhirnya mau lagi Pak Harto kan. Enggak, masalahnya kan Bu Tin meninggal 96. Oh, maksudnya untuk dia sudah ngomong jangan maju berikutnya ya. Jangan maju berikutnya. Dan Soeharto setuju. Sama Ibu Tin sama anak-anaknya, apalagi terus Mondale bilang begitu. Ya, jadi Amerika udah nggak suka nih sama Soeharto. Yang keempat, saya menurut hitungan saya bulan Maret 98 itu Indonesia akan kesulitan beras. Dan rakyat kita kalau kesulitan pangan, pemerintah bisa jatuh. Karena itu pertahanan terakhir. Saya bilang, dan ternyata ramalan saya benar. Bulan Maret 98 saya lagi di kantor. Kepala rumah tangga saya telepon, Pak, di supermarket nggak ada beras Pak. Gue bilang ini kan ramalan kita. Kita nggak siap-siap buat pribadi, ya kan? Kamu beli beras, ya kan satu truk bagi sama teman-teman sama keluarga. Itu 98 ya? 98. Untung saya waktu itu tinggalnya di Cibitung. Jadi masih ada beras di sini. Kalau di kota Jakarta nggak ada beras. Karena orang kan nyerbu semua kan mungkin kan. Jadi saya bilang ini bola kaca udah retak. Siapa aja yang mari nendang, Soeharto jatuh. Kita harus putuskan who's next after Soeharto. Ini kan percakapan gila banget dilakukan di Seskogab. Gitu. Dan masa Orde Baru. Gitu. Nah, waktu sesi tanya jawab, kolonel-kolonel yang berani nanya, jenderal mah nggak ada yang berani. Hanya Pak Ramli, kenapa sih ekonomi bakal kacau lagi? Kenapa sih dulu Pak Harto kan disenengin sama Amerika, kok enggak? Terus gini-gini gitu. Nah, waktu break makan siang, ya kan? Saya di depan saya Pak Saidiman, sebelah saya itu Jenderal Ari Kumot. Saidiman marah banget sama saya. Waktu itu legend dia. Ari Kumot Letnan Jenderal. Yang Saidiman. Saidiman? Retired Jenderal. Retired Jenderal. Oke. Pak Saidiman marah banget. Saya nanya tinggal di mana di Bandung, berapa lama, apa segala macam. Refli, kalau orang Jawa udah marah, dia nggak jawab tuh pertanyaan. 4 kali.
Tapi saya udah biasa. Almarhum istri saya kan Jawa. Kalau dia marah sama kita, 2 minggu kita kagak diajak ngomong. Kita tanya, dia kan lihat muka kita nggak mau gitu. Beda orang Sumatera, marahnya kayak mau makan orang, tapi sehari doang tahannya. Kalau orang Jawa kalau udah marah, kan? 2 minggu kita kagak diajak ngomong, kita tanya atau kita kan pengen tahu salah saya apa gitu. Tapi enggak. Nah, jadi Saidiman tuh kayak gitu. Saya tanya 4-5 kali dia nggak jawab. I see. Nah si Ari Kumot panik. Karena dia merasa abang timpe dia. Iya. Dan Ari Kumot panik juga, salah undang nih kan. Terpaksa kita ajak bercanda-bercanda. Iya kan? Bubur Manado dan lain-lain. Nah tapi saya suruh staf saya, Syitri, buat ada meja makan. Kita 30 meja makan kali. Untuk datengin ke meja-meja satu-satu. Dia tanya bagaimana pendapat bapak-bapak terhadap omongan. Oh, jadi abang kayak melakukan survei gitu. Mereka bilang itu Pak Ramli itu udah gila, nggak ada takutnya. Ini kan kandang singa. Yang lain bilang ini kan Pak Harto masih kuasa. Kok bisa dia ngomong kayak gitu? Udah nggak ada urat putusnya tuh dia. Bisa nggak pulang itu. Segala macam. Tapi apa yang diomongin Pak Ramli itu benar. I see. Soeharto udah keterlaluan. Ini jenderalnya yang ngomong, terutama anak-anaknya. Iya kan? Nah, sorenya Syitri lapor, Pak begini, semua bilang Bapak udah gendeng lah, ya, Wiro Sableng. Tapi yang diomongin tuh benar. Loh, Refli kan tahu pada zaman Orba, Soko Guru Pak Harto adalah ABRI. Kalau 200 jenderal kolonel bilang dia udah keterlaluan, itu udah mayoritas dari officer corps. Ibarat tripod, satu kakinya sudah timpang. Ya kan, tinggal birokrasi sama Golkar. Tapi kan nggak bisa, ini satu kesatuan. Tentara kok yang kuasa, saya kan penasihat fraksi ABRI. Dia main tengah terus. P3, PDI disuruh ngomong kenceng, Golkar suruh ngomong kenceng, dia main tengah. Yang kuasa tuh ABRI. Kita dia penasihat ABRI. Pokoknya dia yang gongnya dia. Iya kan? Nah, begitu saya dapat laporan, seminggu kemudian saya aturin pertemuan aktivis 97-98 di Bandung. Ini waktunya organizing. Ini waktunya kita dorong supaya Pak Harto selesai. Abang organizes di mana? Di organizing di Bandung. Di Bandung. Ya, di asrama dekat ITB lah. Yang hadir siapa sekarang yang banyak mungkin sekali. Yang kita kenal sekarang ini misalnya? Ada Heri Ahmadi. Ada banyak tokoh-tokoh. 77-78 waktu itu. Akhirnya sepakat. Akhir Oktober kita 97 kita adakan pertemuan aktivis-aktivis 97-98. Ya, kita simpulkan ini waktunya mendorong pergantian Pak Harto. Kita mulai organizing. Saya panggil Heri Ahmadi. Waktu itu dia kerja di Jawa Pos di Surabaya. Ke Jakarta, Yang anaknya Gempur Soeharto. Ya, sekarang dia jadi dubes di Jepang. Oh, dia dubes di Jepang ya? Sekarang. Dia PDIP. Ya kan? Dia ajak si Bambang yang waktu itu belum PDIP semua. Akhirnya jadi wali kota Surabaya. Bambang DS, wali kota Surabaya dan DPP dari PDIP. Nah, kerjanya si Bambang waktu itu tidur di kantor saya, dipakai kursi lipat setiap pagi, ya bawa mobil bak isinya roti sama ini aqua. Untuk siapa aja yang demo kita dukung. Supaya ada suntikan keberanian. Habis itu kita kumpulin BEM-BEM Jabodetabek dan luar Jakarta. Ini waktunya organizing ganti Pak Harto. Tetapi jangan serang Pak Harto. Kalian bakal disikat sama tentara. Jadi fokus aja sama turunin harga. Karena harga pasti akan naik nih. 98. Turunkan harga, rakyat simpati, kalian bisa konsolidasi,
Nah nanti kalau udah konsolidasi baru kita ganti temanya. Turunkan harga, turunin harta dan keluarga. Oke. Jadi turunin harga itu harta dan keluarga. Iya, semua yang bandel-bandel 98 itu nongkrongnya di kantor kita waktu itu. Di mana waktu itu kantornya? Di Tebet. Tebet, oke. Oke. Nah, tapi kan perlu tokoh buat perubahan. I see. Saya merasa triple majority pada waktu itu. Oke. Satu masih muda banget, 40-an. Iya. 41 kalau nggak salah. Triple minority. Yang kedua saya merasa orang Padang, minoritas. Ini kalau udah kelas segini mainannya orang Jawa. Tiga, saya pada waktu itu belum deket banget dengan teman-teman Islam NU Muhammadiyah. I see. Karena itu penting. Ya, hari ini sih kita udah sangat dekat banget. Oke. Jadi kita perlu tokoh yang berani. Nah, kita pikir siapa tokohnya? Saya ingat tahun 96 kita studi tentang Freeport. I see. Ya, yang spektakuler sekali, di mana Freeport betul-betul nyogok pejabat Menteri Indonesia, kasih saham kosong 10%. Ya, dan dia bikin kebijakan kontrak kedua yang sangat menguntungkan Freeport. Dipublish sekitar hampir 80 halaman angka, grafik, statistik. Kita pelajari langsung datanya Freeport dari New York Stock Exchange. Kemudian kita adakan presentasi di Hotel Sari Pacific. Dr. Arif Ariman, lead researchernya, saya dan lain-lain. Arif Ariman udah meninggal ya sekarang? Udah meninggal, almarhum. Iya. Presentasikan itu, kita undang dosen dari 5 universitas paling baik di Indonesia di Hotel Sari Pacific. Oke. Sehabis presentasi, seorang dosen yang masih baru banget, belum terlalu terkenal waktu itu, maju ke depan. Mas Rizal, boleh nggak saya pakai bahan-bahan ini? Saya akan tuliskan secara populer di Republika. I see. Namanya Dr. Amin Rais. Oke. Iya kan? Nah, gara-gara tulisan ini, Amin jadi sangat terkenal banget. Tapi Habibie ketakutan. Dia pecat Amin Rais sebagai ketua Dewan Pakar ICMI. Oh, waktu itu sudah ICMI karena akhir-akhir pemerintah Pak Harto. ICMI tahun 90. Masa akhir Pak Harto. Iya, masa akhir Pak Harto lah. Kira-kira tahun 90-an berapa gitu. Saya kan nggak enak. Ya, Mas Amin dipecat jadi ketua Dewan Pakar ICMI. Saya terbang ke Jogja bersama tim saya Dr. Hendri Saparini. Bilangin Mas Amin, saya nggak enak nih gara-gara bahan ini Mas Amin ya kan dipecat Dewan Pakar ICMI. Walaupun ini bahan bersifat umum. Nah, menurut saya Mas Amin ada dua pilihan. Mas Amin mau damai sama lingkaran Pak Habibie. Saya akan bantu karena lingkaran dalam Pak Habibie itu semua alumni ITB, teman-teman kita. Atau Pak Amin mau ngelawan. Amin dengan gagahnya menjawab, kita lawan Mas Rizal. Aku senang banget. Nah, itu akhir 96. Jadi sewaktu akhir 97 kita nyari tokoh. Aku ingat Amin Rais kan orangnya berani. Nah, tapi media-media. Waktu itu 96 yang soal Freeport itu 96 ya? Ini akhir 97. Amin Rais nggak disenengin sama media-media yang mohon maaf aja dikuasain sama kelompok abangan. Karena dia dianggap kanan. Dianggap Islam fundamental. Ya, akhirnya saya undang makan Pak Yaakob Utama, bosnya Kompas. Saya bilang, Pak Yaakob, ini sekitar awal 98. Pak Yaakob masih pengen Pak Harto terus. Ya enggak lah Mas Rizal. Iya kan? Kenapa? Begini begitu. Termasuk juga biasa selalu soal anaknya jadi masalah. Anak-anaknya Soeharto. Oh, I see. Maksudnya alasan dia ya? KKN anaknya Soeharto. Terus, jadi tapi Pak Yaakob setuju. Pak Harto kita selesaikan nih. Setuju dong. Bagaimana caranya? Kompas Group mesti berani nongolin tokoh yang berani. Bukan hanya Gus Dur doang. Kalau Gus Dur gara-gara sama-sama plural sama Pak Yaakob, Gus Dur kehilangan sandal jadi headline di Kompas. Apa namanya nih, sarung ganti warna jadi headline. Pak Yaakob sampai ketawa-ketawa. Mas Rizal bisa aja. Siapa dia bilang?
Amin Rais. Marah Yakob. Wah enggak, itu Islam kanan, itu fundamentalis, begini begitu. Oke. Ya, saya dengar aja dulu. Habis itu saya bilang, mohon maaf Pak Yakob, pandangan Mas Amin tentang Islam tidak fundamentalis, tidak seradikal ketua partai PAS di Malaysia. Oke. Mereka jauh lebih fundamentalis. Masa Pak Yakob bilang, iya, coba aja cek sama staf Pak Yakob. Oke. Terus PAS itu Anwar Ibrahim. Oh beda ya, beda lagi. PAS Islam. PAS Islam, partai Ya Islam. kan? Beda. Ya. Nah, kemudian pertanyaan Pak Yakob berikutnya, Mas Rizal kenal Pak Amin Rais? Kenal. Mas Rizal jamin? Saya bilang iya. Sejak itulah Kompas Group mulai naikin Amin Rais. I see. Dan dulu memang belum ada yang lebih berpengaruh daripada Kompas Group kan? Ya. Nah, habis itu saya minta tolong sama Tides Katupu. Oke, Aristides ya? Ya, almarhum pemilik juga. Pemret dari Suara Pembaruan Group. Memang dia anti Soeharto karena pernah dibredel kan. Iya. Jadi saya bilang, Tides tolong kumpulin di Cawang 60 wartawan senior dari Suara Pembaruan Group. Saya mau datang. Saya jelasin lagi. Suara Pembaruan Group. Ya. Oke. Kan banyak lah, Ya, majalah banyak. Ya. Terus saya jelasin lagi pakai rumah kaca tadi. Iya. Ini udah retak nih. Siapa yang berani nendang Pak Harto jatuh. Apalagi Soko gurunya Abri itu mayoritas sudah nggak mau dia. Oke. Nah, mereka seneng. Kemudian pada nanya, Mas Rizal, siapa tokohnya? Aku sebut nama Amin Rais. Diam semua. Akhirnya Rizal Ramli marah. Kita kan biasa marahin siapa aja di Indonesia. Iya. Tapi nggak ada masalah karena teman belasan tahun. Iya. Kamu jangan coba marahin orang yang kamu belum kenal. Digebuk kamu. Bikin kita marahin. Mohon maaf. Di sini ini 50% Batak Kristen, 50% ini Manado Kristen. Pasti kalian kalau ada tokoh dari Islam nggak mau. Iya kan? Aku mau ngomong di mana-mana, mau bilangin Suara Pembaruan Group ngaku nasionalis padahal nasionalis sempit, ngaku anti primordial padahal dasarnya juga primordial. Oke. Akhirnya setujulah mereka. Mulailah Kompas Group, Suara Pembaruan Group naikin Amin Rais. Nah, ingat bapaknya Barat Nasution, Dr. Hasibuan, Albert Hasibuan, akhirnya kan jadi salah satu pendiri PAN. Iya, termasuk pendiri PAN dia. Gunawan Muhammad juga. Nah, habis itu aku datengin Gunawan Muhammad. Saya sangat dekat sekali sama dia karena kita sama-sama di Boston pada saat yang bersamaan. I see. Saya mahasiswa PhD, dia jadi fellow di Newman Fellow di Harvard. Frederick Newman Fellow. Ya. Nah, Gunawan ini pada waktu itu masih muda, 50 tahun. Tapi otaknya banyak macam-macam, selalu lupa. Kalau ke ATM, ya, dimakan ATM-nya sama mesin. Karena salah pencet 3 kali. Salah pencet 3 kali. Habis itu telepon gue, jangan lu pinjam gue duit dong. Iya kan, gue perlu duit banget nih. Gue bilang, lu telepon sekretaris lu, nggak mungkin jalan ini jam 3 pagi nih di Indonesia. Akhirnya kita nongkrong di Cafe Connection di Harvard Square, ya kan, teman. Saya ajarin dia Words, belum bisa ngetik di komputer waktu itu. Word ya kan. Word kan. Jadi dekat sekali. Nah, tapi kan Gunawan ini ada Islamofobianya. Iya kan. Saya ketemuin dia, Mas, lupain dulu dah itu dah, kita ganti Soeharto dulu aja. Dia bilang, iya sih, dia juga memang anti otoriter kan. Gimana caranya? Ya kita mesti naikin Tempo Group, naikin Amin Rais. Gue nggak mau begini begitu kan. Tapi waktu itu Tempo sudah dibredel kan? Itu setelah dibredel kan. Iya, setelah dibredel. Nah, akhirnya dia setuju ketemu Amin Rais, seneng sama Amin Rais. Makanya dia jadi salah satu pendiri dari PAN. Iya, deklarator PAN juga dia. Iya. Saya orang yang ngedit draft ADART PAN bersama Arif Ariman. I see. Waktu saya dibujukin Amin Rais jadi ketua PAN, saya nggak mau. Saya minta Arif Ariman jadi ketua partai PAN. Nah, saya waktu itu Taufik kan juga deket banget. Jangan lu masuk PDIP aja jadi salah satu ketua. Aku nggak mau. Gus Dur apalagi sama kita kan sayang banget. Rizal,
kamu jadi ketua PKB, kamu boleh pilih yang mana aja, asal jangan gantiin saya. Kita kan mau independen, nggak mau partai-partaian. Nah, jadi terjadilah itu. Sekitar akhir April, mungkin minggu terakhir April, saya diundang oleh Hubert Nice, Dr. Hubert Nice, Managing Director IMF untuk Asia. Yang kemarin datang, yang waktu itulah. Oh, tapi itu Kamdesu ya? Setelah itu? Setelah itu Kamdesu. Kamdesu, oke. Hubert Nice ya. Ya, saya diundang di suite-nya di Grand Hyatt. Saya bawa satu teman. Ini akhir April 98. Dia bilang, Dr. Ramli, kita akan bujuk pemerintah Soeharto buat naikin BBM. What do you think? Apa menurut Anda? Saya bilang, Dr. Nice, saya ini trained economist. Professional economist. Saya ngerti semua alasan kenapa kita harus naikin BBM. Tapi hati-hati, ini suasananya udah panas. Bisa terjadi sesuatu. Tapi Hubert Nice ini sombong banget. Dr. Ramli, Anda berlebih-lebihan. Nggak ada apa-apa kok. Saya setiap pagi pakai celana pendek, jogging di daerah miskin di belakang Grand Hyatt di Kebun Kacang. Orang Indonesia lihat saya tuh tersenyum, dada-dadaan ketawa. Saya marah sekali. Itu kan jawaban nggak intelek. Orang Indonesia nggak sarapan pagi, pengangguran, belum tentu makan siang. Ada bule dada-dada sama dia senyum, ya senyum balik. Nggak ada hubungan sama perut dia, nggak ada hubungan sama perasaan dia. Akhirnya aku kesel, gue bilang, Dr. Nice, I don't want to argue with you anymore. Gue nggak mau ngomong lagi sama lo. Iya kan? Just take a note of what I said. Catat buat kita tinggal. Apa yang terjadi? Tanggal 1 Mei 98, mereka berhasil membujukin Pak Harto naikin harga BBM 74%. Harga minyak tanah 44%. Terjadilah demonstrasi besar yang rusuh di Makassar. Pertama kali pecahnya di sini? Ya, di Makassar. Perubahan itu bukan dari Jakarta, 98. Ya. Dan itu kampus swasta, itu bukan kampus negeri? Ya, UMI. Ya kan? Habis itu seminggu kemudian terjadi di Medan. Demo besar rusuh. Seminggu kemudian masuk Solo hancur. Seminggu kemudian masuk Jakarta. Ya, masuk Jakarta, akhirnya Jakarta kebakar, rusak, macam-macam. Nah, malamnya habis Jakarta kebakar itu kita kumpulin tokoh-tokoh Indonesia di rumahnya Ibu Tuti Nurhadi di Menteng. Karena rumahnya gede. Kita bikinlah Majelis Amanat Rakyat MARA. Ada Buyung. Tuti Herati itu mertuanya ini kan? Mertuanya Imam Prasojo? Iya. Dan dia anaknya Profesor Ruseno. Iya, Ruseno. Menteri Pekerjaan Umum dulu pernah. Iya. Nah, Insinyur Ruseno. Kumpullah Buyung, siapa yang Badung-Badung, Gunawan, Amin, segala macam. Kita keluarkan pernyataan Soeharto harus mengundurkan diri. Nah, karena suasana... Itu tanggal berapa itu? Itu 98 lah, sekitar tanggal, lupa, seminggu ketiga gitu. Tapi poinnya, media berani muat, sebelumnya kan nggak berani muat. Iya. Nah, besoknya saya datang jam 10 pagi ke rumah Prabowo Sutejo. Ini Pak Harto, apa namanya nih, adik tirinya Pak Harto. Rumahnya di jalan Diponegoro. Di depan rumahnya itu masih banyak bangkai mobil kebakar. Saya datang dengan tim saya, Nasyid Majidi. Saya bilang, Pak Prabowo udah kenal saya berapa tahun? Dia bilang, udah kenal 8 tahun sama Mas Rizal. Pernah nggak Mas Rizal minta tolong? Nggak pernah. Ya, biasanya orang kalau kenal saya pengen minta naik jabatan, minta proyek, minta uang. Mas Rizal saya kenal 8 tahun, nggak pernah minta tolong sama saya. Yang kedua, dia bilang, saya tahu Mas Rizal oposisi kritis terhadap Pak Harto, tapi hubungan sama saya kan baik
banget. Yang baik kita sering makan siang, sering diskusi. Karena Mas Rizal tahu saya suka belain pribumi. Dia kan ketua himpunan pengusaha pribumi waktu itu. Pak Prabowo, saya datang pagi-pagi ini jam 10, saya mau minta tolong. Apa? Pak Harto dalam perjalanan dari Mesir ke Halim, nanti datang siangan, ya kan? Saya minta Pak Prabowo jemput. Terus Pak Prabowo bujukin Pak Harto supaya ngundurin diri. Nggak pernah minta, tapi sekali minta begitu. Saya tahu Pak Harto kalau lagi seneng dia nggak main sama Prabowo, dia mainnya sama Sweet Katmono. Happy. Tapi kalau lagi krisis, dia hanya dengerin Prabowo Sutejo karena yang ngerti politik nih Prabowo. Yang banyak temannya Prabowo. Saya ingat sekali jawaban almarhum Pak Prabowo. Mas Rizal kan tahu kelakuan bangsa kita. Kalau kita lagi kuasa, pantat kita dijilat sama basah sama mereka. Ngomongnya begitu. Tapi kalau kita nggak kuasa, kita ditendang-tendang. Apa jaminannya kalau Pak Harto mundur, keluarga Pak Harto nggak ditendang-tendang? Saya bilang mohon maaf Pak Prabowo, Bung Karno jasanya besar sekali buat Indonesia. Begitu Bung Karno jatuh, dia itu keluarganya di non persona gratakan. Anak-anaknya ditendang semua keluar dari universitas. Guntur dikeluarin dari ITB, dipaksa keluar. Megawati dari Unpad, semua anak-anaknya nggak boleh ada yang kuliah. 32 tahun tidak boleh diwawancara oleh satu pers pun. Nggak boleh bisnis, nggak boleh apa-apa. Itu Bung Karno loh jasanya. Yang lebih gede dari Pak Harto. Pak Harto, ya kan? Jasanya mohon maaf lebih kecil dari Pak Bung Karno. Ini korbannya udah ratusan yang meninggal, luka-luka ribuan. Kalau Pak Harto ngotot terus berkuasa, ya mohon maaf, Pak Prabowo tak uber, gue bilang. Itu kan ada premannya dikit. Pada timing yang tepat. Kalau timingnya salah, kita dipenjara langsung. Akhirnya Prabowo setuju jemput Pak Harto. Siangan itu. Datang ke Pak Harto datang dari Mesir waktu itu sampai di Halim. Cuman salaman aja hello sama menteri. Hanya mau ngomong berdua dengan Jenderal Wiranto, Pangap, Menko Pertahanan, Menhankam Pangap, ya kan. Ketemu berdua. Pak Harto tanya bagaimana perkembangan situasi. Begini terjadi kerusuhan di kota ini, korban ini itu. Pertanyaan Pak Harto yang kedua yang paling penting, apakah ABRI bisa mengendalikan situasi? Pak Wiranto jawab, mohon maaf Pak Presiden, ABRI tidak mampu mengendalikan situasi. Kecuali Pak Presiden perintahkan kita all out. Kita ABRI akan all out, tapi korbannya akan berlipat-lipat. Soeharto nggak ngomong, tinggal pulang ke Cendana. Refli, jawaban Pak Wiranto ke Pak Harto nyaris sama dengan penjelasan saya kepada Prabowo Sutejo. Benang merahnya di mana? Benang merahnya pada waktu itu Rizal Ramli adalah penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata, penasihatnya Jenderal Wiranto. Gitu. I see. Nah malamnya Pak Harto pulang ke Cendana, Prabowo baru bisa ketemu. Pak Harto bilang, kita masih bisa kok kendalikan situasi, kita perintahkan aja ABRI all out. Pak Prabowo bilang, mohon maaf Mas, kalau kita all out, keluarga kita bisa dihabisin. Akhirnya Pak Harto nyerah. Kalau begitu besok kumpulkan di istana tokoh-tokoh. Saya mau bicara, ya kan, minta dukungan mereka. Saya mau bikin komite reformasi. Nah, besoknya Saidilah Mursyid panggil Gus Dur dan lainnya. Saidilah Mursyid itu menteri sekretaris kabinet. Ya kan? Si
Yang lain kumpul di rumahnya Prabowo Sutejo, Ketua MUI, Nurholis Majid, ke istana. Pak Harto bilang, ini situasinya gini, saya mohon dukungan bapak-bapak untuk kita bikin komite reformasi. Butuh waktu 3 bulan untuk memilih pemimpin Indonesia berikutnya. Nah, semua rata-rata ngomongnya setuju semua. Tapi yang di luar dugaan saya, dan saya kagum luar biasa, Dr. Nurholis Majid. I see. Ini kan anak Jombang. Yeah. Dia berdiri pakai bahasa Jawa yang kasar lagi sekali. Pak Harto, wes Pak Harto. Pak Harto wes warek, wes. Soeharto tersinggung. Ini kan bahasa Indonesia. Udah Pak Harto, lu tuh udah kenyang, udah gitu. Pakai bahasa kasar sama Raja Jawa. Soeharto tersinggung. Aku ndak patean. Bubar komite reformasi. Oke. Iya kan? Nah, malam itu saya kerja, saya teleponin semua Pemret TV sama radio. Mohon yang dimuat hanya omongan Nurholis Majid. Buat orang luar Jawa, omongan itu nggak penting. Iya. Buat orang Jawa, omongan itu penting sekali. Iya. Artinya apa? Rakyat biasa ngomong dengan bahasa kasar sekali sama Raja Jawa. Artinya aura kekuasaan itu dicabut sama Nurholis. Besoknya, ya kan, Pak Harto panggil Pak Wiranto. Ini super semar. Kamu ambil alih gini. Siangnya Pak Wiranto telepon saya, Mas Rizal tolong datang ke kantor Menhan, Pangap di Medan Merdeka Barat. Saya mau diskusi. Saya datang sekitar jam 4 sore. Pak Wiranto bilang, Mas Rizal, Pak Harto kasih saya super semar. Memang Soeharto dia siap-siap, takut dia sakit atau apa, nyiapin sejenis super semar. Supaya kamu yang ambil. Nah, menurut Mas Rizal, saya ambil apa enggak? Saya bilang ambil. Karena sebelumnya saya coba kumpulin tokoh-tokoh oposisi. Iya kan? Semualah. Akhirnya berantem antara tokoh-tokoh sendiri. Biasa kan tokoh sipil kan? Iya. Sulit kompak. Iya. Ide saya harus ada united front. Iya. Ya, jadi ketika Wiranto nanya gitu, ambil Mas. Pertanyaan dia yang kedua, bagaimana dengan Amerika? Oke. Dan di Indonesia kan selalu khawatir posisi Amerika. Iya. Mas itu nggak kudeta, tenang aja. Amerika itu rajanya double standard. Presiden Musharraf di Pakistan itu kudeta. Tapi dia lihai. Pernyataan nomor 3-nya mengatakan politik luar negeri Pakistan akan ikut politik luar negeri Washington. 2 jam kemudian White House ngumumin dukung. Amerika itu double standard. Nanti kita lebih canggih dari Musharraf. Gimana? Ya nanti saya yang nyusun. Nggak usah ngomong ikut begitu. Kita cukup bilang Indonesian foreign policy will not change. Selama Soeharto kan pro Amerika. Iya. Iya kan? Kita bilang begitu, ini pro Amerika juga nih. Ya udah, 2 jam kemudian pasti Washington dukung. Terus pertanyaan dia ketiga, bagaimana teman-teman mahasiswa pro demokrasi apa segala macam. Mereka nggak peduli, yang penting Pak Harto diganti. Ya, Mas, ini kesempatan sekali dalam sejarah ini. Ya, kondisi udah mateng, ready, subjektif, harus ada kepemimpinannya. Mas harus ambil alih ini. Oke. Nah, menjelang maghrib, saya pada waktu itu berkesimpulan Pak Wiranto setuju mau ambil. Oke. Tapi dia bilang habis ini saya mesti ketemu dengan jenderal-jenderal dari Cilangkap, dipimpin SBY, Jenderal Yunus Yosvia di gedung sebelah. Saya pulang. Malam itu, ya kan, ketemulah jenderal-jenderal sama Pak Wiranto di bawah pimpinan SBY. Mengatakan bahwa
ini kondisi ini begini doang nih, ini bakal lebih rusuh lagi begini begitu. Kalau Pak Wiranto jadi presiden, itu ABRI rusak namanya, begitulah sejenis begitu. I see. Iya kan? Ini barang busuk, jadi diambil. Jadi diambil, biar aja lah siapa dulu gitu. Oke. Ya, saya nggak tahu SBY ada main mata sama Habibie apa enggak, tapi pada dasarnya dia takut-takutin Wiranto. I see. Oke. Wiranto akhirnya nyerah, besoknya ketemu Pak Harto. Mohon maaf, Pak, saya nggak sanggup. Nah, Pak Harto panik karena yang dipersiapkan sebagai putra mahkota memang Wiranto. I see. Akhirnya dia panggil Kasat Subagio yang komisnya gede. Subagio HS. Ya. Suruh ambil. Ternyata Subagio juga bilang, mohon maaf, ya Pak Wiranto aja Pangap aja nggak sanggup. Apalagi saya, Pak. Nah, habis itu sorenya datang Habibie. Marah-marah. Ya kan? Saya ini udah nganggap bapak saya sendiri. Ada begini bapak nggak pernah pikirin nasib saya. Soal itu bengong aja. Karena selama ini puluhan tahun Habibie menempatkan dia sebagai murid Jawanya Soeharto. Iya. Soeharto seneng. Ada profesor pinter nanya tentang filsafat Jawa. Iya. Soeharto jelaskan, nyatet pula Habibie Bokis kan. Tiba-tiba yang ngomong sore itu, iya kan, keluar Bokisnya. Soeharto nggak ngomong apa-apa, dia tinggal. Taunya Pak Harto bilang sama Sekap, itu siapa? Saidillah Mursyid. Tolong siapin penggantian kekuasaan besok dari saya ke Pak Habibie. Saidillah Mursyid telepon Pak Habibie. Pak Habibie siap-siap, besok Bapak presiden. Nah ini cerita Habibie sama saya. Oke. Habis itu Habibie buru-buru ke istana. Pengen ngadep Pak Harto. Soeharto nggak mau ketemu. Besok pagi dia datang lebih awal sebelum pelantikan, jam 10. Minta ketemu Soeharto. Soeharto nggak mau. I see. Setelah pelantikan dia minta waktu ketemu Soeharto. Soeharto nggak mau. Nggak mau. Menurut Habibie, sampai Pak Harto meninggal, 50 kali dia mencoba berbagai jalur buat ketemu Pak Harto. Pak Harto nggak mau. Sampai inilah begitunya ya. Raja Jawa. Iya. Iya kan? Kalau terakhir, iya kan? Iya. Pak Harto udah masuk rumah sakit Pertamina. Pak Mahathir datang, mau jenguk. Pak Habibie istrinya sakit dari Jerman datang. Pak Mahathir ditemenin sama Sandi Uno. Kemudian ajudan turun. Pak Mahathir ditunggu Pak Harto di atas. Pak Sandi Uno suruh nemenin. Pak Habibie nggak boleh naik ke atas. Oke. Ini the story behind it. I see. Jadi inilah. Jadi dia itu memberikan kekuasaan itu karena tersinggung. Jadi bukan by design, by accident. Gara-gara Habibie ngambek, anak kemarin sore ngambek. Jadi ini penjelasan saya on record pertama kali. Oke. Nggak banyak yang tahu sejarah kejadian ini. Oke. Iya kan? Oke, luar biasa.